Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah saya siapkan, berjudul Naik haji dengan harta karun haram, di Mekah kena azab jadi ular berkepala manusia. Berikut kisah yang dikutip oleh M. Abdullah Badri. Percaya atau tidak percaya, terserah Anda. Cerita ini bukan legenda karena saya mendengarkan langsung dari saksi yang melihat langsung harta karun miliknya dan diambil orang lain untuk naik haji tanpa cara-cara jujur. Tapi percayalah, Mekah dan Madinah adalah miniatur kejujuran manusia. Apapun yang kita perbuat di tanah kelahiran sangat mungkin mendapat balasan langsung dari Allah SWT ketika menunaikan ibadah haji di tanah suci. Sebut saja namanya Nawi. Pada tahun 1974, ia melihat ada harta karun dari sebuah tanah keramat peninggalan Nyai Ratu Kalinyamat Jepara yang didapat oleh Mbah Syardi berupa benda dari tanah miliknya yang menurut penglihatan Mbah Syardi dan putranya terlihat seperti batu bata. Tapi oleh Nawi, ia melihat benda itu bukan batu bata, namun emas berlian, karena meskipun kelihatan seperti batu bata, tapi lapisannya mengkilap, berkelap-kelip seperti intan permata seperti biasanya, yang tentu saja bernilai sangat mahal. Mbah, buat saya aja ya batu batanya. Toh jenengan juga masih memiliki batu bata lainnya di tanahnya jenengan sendiri, kata Nawi. Mbah Sardi mengiyakan saja pinta Nawi karena perkataan dia benar adanya. Di tanah miliknya yang disebut warga setempat sebagai Kuto Bedah tersebut, batu bata bertumpukan tertanam banyak tersimpan di dalam tanah. Batu bata itulah yang disebut warga Robayan sebagai peninggalan kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat bernama Sultan Hadlirin. Kuto Bedah adalah sebutan untuk kota yang hancur, ya bekas kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat itu. Letaknya berbatasan antara desa Robayan, Kalinyamat, dan Berantak Sekartajadi, Pelehan Jepara. Kuto Bedah disebut-sebut sebagai tempat peninggalan harta berharga milik kerajaan Ratu Kalinyamat zaman pemimpin Jepara selama 30 tahun pasca mangkatnya Sultan Hadlirin bin Muhsin Arya Panangsang. Kuto Bedah juga tempat pertapaan Nyai Ratu Kalinyamat. Nawi sengaja mengatakan benda itu kepada Mbah Syardi sebagai batu bata karena dia memiliki niat ingin mengambilnya menjadi miliknya. Akhirnya, setelah diserahkan oleh Mbah Syardi, Nawi menggandaikan harta karun kepada seorang pengusaha Cina, toko emas di desa sebelah. Dari dana gadai emas itulah ia berangkat haji ke Mekah dan Madinah. Berlian keramat akan dilabur oleh sang pengusaha Cina. Nawi tidak membayar sesuai tempo yang dijanjikan. Nawi sepakat. Meski dana yang ia didapatkan hanya sebatas ongkos naik haji, ia rela menjaminkan berlian dari Mbah Syardi karena dia mendapatkannya tanpa susah payah. Malang nasib. Pasca naik haji, ternyata Nawi tidak pulang-pulang ke rumahnya di Robayan. Banyak orang bertanya, nasib di Mekah sana waktu itu. Keluarganya juga banyak yang menganggap Nawi sudah meninggal di tanah suci. Beberapa tahun kemudian, jamaah haji dari desa Robayan ditemui sosok ular berkepala manusia yang bisa berbicara bahasa Jawa dan mengenalkan dirinya sebagai Nawi. Bukan hanya satu dua orang yang ditemui. Beberapa jamaah haji dari desa Robayan yang dikenal Nawi ditemui juga olehnya.
dan mereka bilang ular berkepala manusia itu meminta makan. Nawi menemui tetangganya di Mekah untuk menceritakan ihwal dirinya tidak bisa pulang dan menjadi ular. Ia kirim permintaan maaf lewat para jemaah haji tetangganya itu agar Mbah Syardi memaafkan. Meskipun Mbah Syardi dan putranya yang melihat batu bata ya seperti batu bata yang juga menjadi sumber kisah ini sudah memaafkan, tapi Nawi sudah kandung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menunaikan ibadah haji, ia sudah terlanjur mengambil hak orang lain. Kisah ini banyak saksi mata. Keturunan Mbah Syardi maupun Nawi juga masih bisa dilacak. Kisah ini juga masyhur di lingkungan warga setempat. Cerita dituturkan oleh putra Mbah Syardi pada hari Kamis malam 6 Juni 2019 silam. Hikmah yang dapat kita ambil adalah jangan pernah mengambil hak orang lain demi kepentingan pribadi, karena itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, jangan lupa tulis pendapat komentar kalian tentang kisah video ini. Terima kasih banyak telah berkunjung ke channel kami ini. Akhir pembahasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.